Suatu ketika di masa lampau ada dua orang saudagar kaya. Yang satu bernama Bugi dan yang lain bernama Dudung. Kedua saudagar ini bertetangga sudah lama. Bugi adalah seseorang yang memiliki budi pekerti yang tinggi serta bijaksana. Beda halnya dengan Dudung yang pendek akal dan kurang bijaksana. Suatu hari kedua saudagar kaya ini melakukan sebuah perjalanan melewati hutan yang sangat panjang untuk berdagang ke kota seberang. Mereka masing-masing membawa 500 gerobak sapi untuk membawa barang dagangannya. Lalu Bugi berpikir, wah, kalau kita berangkat bersamaan, bakal ada 1000 gerobak sapi yang akan melintas di jalan yang sama. Pastinya jalan penuh sesak karena iring-iringan gerobak sapi. Apalagi jalannya harus melewati hutan yang jauhnya sekitar 500 kilometeran. Dikhawatirkan akan sulit mendapatkan air maupun rumput untuk sapi-sapi itu. Kemudian Budi mendatangi Dudung dan berkata, "Saudara Dudung, kita tidak dapat berangkat bersama-sama. Kamu memilih berangkat duluan atau belakangan?" Kemudian Dudung berpikir sejenak. Kalau aku berangkat duluan, pasti akan ada banyak keuntungan yang bisa kuperoleh. Jalanan masih bagus dan sapi-sapi akan mendapatkan rumput yang cukup. Para pelayanku juga akan mendapatkan rempah-rempah dari tanaman hutan, air yang masih jernih, dan yang terakhir, akulah yang bisa menentukan harga saat terjadi transaksi penjualan. Dudung lalu berkata, "Aku akan berangkat terlebih dahulu, saudaraku. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju?" Bugi lalu berpikir seperti ini. Kalau saudara Dudung yang berangkat duluan, akan ada banyak keuntungan jika aku berangkat belakangan. Mereka yang berangkat terlebih dahulu akan meratakan jalan yang permukaannya tidak rata. Barulah aku akan menempuh jalan yang telah mereka lewati. Sapi mereka akan memangkat rumput tua yang kasar. Barulah sapi-sapiku dapat menikmati rumput muda yang baru tumbuh di sepanjang jalan. Para pengikutku akan mendapatkan rempah-rempah segar yang baru tumbuh setelah tanaman tua dipetik oleh mereka. Jika tidak ada sumber air, mereka harus menggali sumur untuk mendapatkan air, dan kami dapat minum air dari sumur yang telah ada. Tawar-menawar adalah pekerjaan yang sangat melelahkan. Dengan berangkat belakangan, aku dapat menukar barang bawaan saya dengan harga yang telah mereka sepakati sebelumnya. Bugi lalu berkata, "Baik saudara Dudung, silakan berangkat terlebih dahulu." Setelah semua barang dagangannya dan persediaan air di kendi yang cukup banyak dimuat di dalam gerobak sapi, Dudung dan rombongannya berangkat meninggalkan desa mereka. Hutan yang akan mereka lewati terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah hutan tandus. Oleh karena itu, Dudung banyak sekali membawa kendi air agar mereka beserta sapinya tidak kehausan. Dan yang kedua adalah jenis hutan siluman yang dikepalai oleh Raja Siluman bernama Yaksa. Saat Yaksa menyadari agar rombongan Dudung sudah sampai di jantung hutan, Yaksa berpikir seperti ini. Wah, ada makanan lezat nih. Bagaimana caranya aku dan pengikutku bisa melahap mereka semua? Aku akan membujuk orang-orang ini untuk membuang persediaan air mereka dan melahap mereka semua saat mereka jatuh pingsan. Sehingga aku dan pengikutku tidak perlu berkelahi dengan mereka. Ini ide yang bagus. Dengan kekuatan sihirnya, Yaksa dan rombongannya merubah dirinya menjadi jenderal dan prajurit yang mengendarai kuda. Yaksa lalu menghampiri rombongan Dudung dan mengajaknya berbincang-bincang. Dudung heran dengan penampilan jenderal ini yang basah kuyup. Kudanya belepotan lumpur serta mengunyah batangan bunga. Dudung lalu bertanya kepada jenderal, "Apakah ada hujan turun selama perjalanan Anda, jenderal? Ataukah Anda habis melewati kolam air?" Apa maksudmu berkata demikian? Oh, di sebelah sana. Di bagian hutan yang agak dalam, air berlimpah-limpah. Di sana hujan turun sepanjang waktu, sehingga kolam-kolam meluap. Dan setiap sudut kolam dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Sebenarnya Anda mau kemana? Dan apa saja isi gerobak-gerobak sapi itu? Kelihatannya berat sekali.
Sampai-sampai sapi-sapi Angga kelelahan. Iya, Jenderal. Kami berencana ke kota untuk berdagang. Memang muatan kami sangat berat. Karena banyak sekali kendi-kendi air yang kami persiapkan. Karena kami khawatir akan keadaan hutan yang tandus ini. Oh begitu, memang benar Angga perlu persiapan air bersih karena hutan tandus ini cukup panjang. Tapi untuk separuh perjalanan lagi sepertinya nggak perlu ya. Karena di depan sana persediaan air berlimpah. Sebaiknya buang saja kendi-kendi itu agar sapi-sapimu bisa berjalan lebih cepat. Oh, begitu ya, Jenderal. Baik, terima kasih atas sarannya. Yaksa yang berpura-pura jadi jenderal itu pun segera cabut dari hadapan Dudung dan kembali ke tempat asalnya. Dudung tak berpikir panjang. Ia langsung memerintahkan para pengikutnya untuk membuang semua kendi-kendi tanpa menyisakan setetes air, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Malangnya, sehari sudah berjalan 3 Angga yang namanya hujan ataupun kolam. Tak setetes air pun yang mereka temukan di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sementara itu, rasa haus yang teramat sangat mendera melelahkan mereka. Mereka berjalan terus hingga matahari terbenam. Saat senja tiba, mereka melepaskan sapi dari gerobak, membentuk formasi gerobak untuk membentengi mereka, dan menambatkan sapi-sapi itu pada roda gerobak. Sapi-sapi tidak mendapatkan air untuk minum. Demikian pula saudagar serta para pengikutnya tidak dapat menanak nasi karena tidak ada air. Para rombongan sangat kelelahan hingga tersungkur ke tanah lalu tertidur. Saat malam tiba, rombongan Yaksa muncul dan memangsa mereka semuanya, baik manusia maupun sapi. Setelah melahap habis semua daging dan yang tersisa hanyalah tulang belulang, Yaksa segera meninggalkan tempat itu. Demikian, kedunguan saudagar muda ini menjadi satu-satunya penyebab binasanya rombongan tersebut. Sedangkan ke-500 gerobak tertinggal di sana. 6 minggu setelah keberangkatan Dudung, Bugi menyusul memulai perjalanannya. Ia meninggalkan desa bersama ke-500 gerobaknya. Dalam sekejap, ia pun tiba di pinggir hutan. Sebelum memasuki hutan, diisilah kendi-kendi air hingga penuh. Ia berpesan kepada mereka semuanya, "Jangan sampai ada penggunaan air setetes pun tanpa persetujuan saya. Ada beragam tanaman beracun di hutan ini. Jadi jangan ada satu orang pun yang memakan baik daun, bunga maupun buah yang belum pernah dimakan sebelumnya, tanpa menanyakan terlebih dahulu kepadaku." Setelah menyampaikan hal tersebut, ia masuk ke dalam hutan bersama ke-500 buah gerobaknya. Saat mencapai jantung hutan, tiba-tiba Yaksa muncul di jalan yang dilalui oleh Bugi. Dengan cara yang sama ia membujuk Bugi. Bugi menyadari kalau jenderal itu adalah siluman. Lalu ia berpikir, tidak ada setetes air pun di sini, di hutan tandus ini. Orang yang bermata merah dan bersikap agresif ini tidak memantulkan bayangan. Besar kemungkinan ia telah membujuk saudara Dudung yang berangkat sebelum saya untuk membuang persediaan airnya, menunggu hingga mereka kelelahan, lalu memangsa mereka semuanya. Ia tidak tahu kalau aku ini lebih pintar dan lebih cerdik darinya. Bugi menghardik Yaksa itu. "Pergilah, kami ini pedagang. Kami tidak akan membuang persediaan air kami sebelum kami melihat sendiri sumber air yang kamu katakan itu. Jika memang telah terlihat, kami mungkin akan membuang persediaan air untuk meringankan beban gerobak kami." Yaksa beserta rombongannya itu pergi dan meninggalkan Bugi. Angga salah satu pengikut bertanya kepada Bugi, "Tuanku, kami dengar dari rombongan itu bahwa di depan sana hujan selalu turun. Pakaian dan rambut mereka basah kuyup dengan air yang masih menetes. Mari kita buang persediaan air kita dan bergerak lebih cepat dengan gerobak yang lebih ringan. Katakan kepadaku, sebelum hari ini adakah di antara kalian yang pernah mendengar adanya kolam atau danau di hutan tandus ini?" "Tidak, tuanku."
Itulah sebabnya mengapa hutan ini dikenal dengan sebutan hutan tandus. Mereka bukanlah manusia, melainkan siluman. Mereka akan kembali lagi dengan harapan bisa memangsa saat kita lemah dan pingsan. Setelah persediaan air kita buang sesuai dengan bujuk rayu mereka. Karena saudagar muda yang berangkat terlebih dahulu bukanlah orang yang cerdas. Besar kemungkinan ia telah ditipu untuk membuang persediaan airnya dan telah dimangsa saat keletihan melanggar mereka. Kemungkinan kita akan bisa menemukan 500 buah gerobak milik saudagar Dudung di tempat mereka saat dimangsa siluman. Pada hari ini juga, mari kita teruskan perjalanan ini secepat mungkin tanpa kehilangan setetes air pun. Dengan menyemangati orang-orangnya dengan kata-kata tersebut, ia meneruskan perjalanan hingga menemukan ke-500 gerobak yang masih syarat muatan itu berada. Dengan tulang belulang manusia dan sapi tergeletak bertebaran di segala penjuru. Bugi melepaskan sapi dari gerobaknya, kemudian membentuk formasi besar gerobak untuk membentengi mereka. Setelah mereka menikmati makan malam, sapi-sapi ditempatkan di tengah lingkaran dengan para pengikutnya, mengelilingi sapi-sapi itu. Bugi sendiri bersama dengan pemimpin rombongannya berdiri berjaga-jaga. Dengan pedang di tangan, melewati malam hari yang panjang. Keesokan dini hari, setelah sapi-sapi diberi makan dan semua kebutuhan lainnya telah terpenuhi, ia menukar gerobaknya yang telah usang dengan gerobak yang lebih kuat. Menukar barang-barangnya dengan barang-barang yang lebih berharga dari gerobak yang telah ditinggalkan itu. Setelah selesai, ia segera meneruskan perjalanan hingga tiba di tempat tujuannya dan menjual barang-barang muatannya dengan nilai yang berlipat ganda. Kemudian kembali pulang ke desa dengan selamat tanpa kehilangan satu orang pengikut pun. Demikianlah kisah pedagang yang bijaksana menyelamatkan para pengikutnya.